selama pandemi saya mikir, saya merenung, ya, apa sih yang menjadi masalah utama orang nggak bisa baca? Sampai kalau dengar ngaji aja langsung ngerem, serem, betul kan? Kalau ngajinya jiping, tahu jiping? Ngaji nguping, ceramah kajian mah anteng, oh datang. Tapi kalau pas baca Quran belajar ngaji langsung merod, betul kan? Panas diri. Ya, orang takut duluan, so. Ya, kalau sekarang misalkan datang ke sini muridnya satu-satu baca Quran, ada yakin mau sebanyak ini? Betul nggak? Ya. Nah, jadi saya berupaya selama kemarin pandemi saya merenung apa sih yang menjadi permasalahan utama. Saya ingin to the point, apa masalahnya, sehingga kemudian saya bisa benar-benar menghadirkan solusi. Akhirnya kemudian saya cari mana metode yang paling cepat yang ada. Oh, yang ada yang mengklaim 4 jam bisa baca Quran. Kalau begitu saya harus 3 jam. Metode yang saya buat, saya harus bisa mengantarkan orang bisa baca Quran 3 jam. Akhirnya kemudian setelah perenungan selama pandemi itu, saya mendapatkan satu permasalahan utama. Jadi masalah utama baca Quran itu bukan karena pelafalannya, bukan. Karena 80% murid, artinya lebih banyak gitu, 80%-an lebih pelafalan huruf hijaiyah itu hampir sama dengan bahasa kita sehari-hari, betul nggak? Ada hamzah, dak urang ge aya a, betul? Ada ain, dak ibu-ibu kalau nyuapan pakai ain a ka dia cing a, betul? Nggak pernah ibu-ibu nyuapan dibalik a ka dia cing a, nggak pernah. Betul? Ada lam, ada l, ada mim, ada m, ada nun, ada n, ada y, ada iya, semua sama. Ada hak besar, Ustaz, dan hak kecil. Sebetulnya hak besar, hak kecil juga biasa kita lafalkan sehari-hari. Tuh, bilang sehari-hari kan nggak pernah jadi sehari-hari, betul? Mau dibalik jadi sehari-hari kitanya hujan terus ya, bukan? Bilang sehari-hari biasa. Nah, urang mah sok loba jadi sehari-hari, betul kan? Sok ngajarin urang teh baheula kan. Jadi sehari-hari urang teh hujanan banyak. Kan bukan sehari-hari. Ngucapin hak yang katanya hak besar tuh persis seperti kita mengatakan hak. Betul nggak? Hak hari ini hujan, hidung saya kok jadi hidung, ya itu hak. Hayhata lima tu'adun, hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Biasa. Bos saya naon suara jadi gitu. Ya. Hak itu biasa. Kalau hak gimana? Sok ibu panggil ayah. Ayah ya teh sah teh ya, sah atuh mamah, itu hak. Sok nggak pernah ayah, ini sah teh ya, sah atuh mamah. Jadi sekali lagi, cuma nanti emang ada yang beti memang. Tadi maka saya katakan 80% aja yang mirip-mirip lah gitu kan, yang sama persis. Ada sisanya tuh yang beti, beda tipis. Sama-sama ada G kan, sama-sama ada G. Cuman beda kalau kita mah biasa ditanya teh di dago, tuang batagor di dago gitu kan ya. Kalau Quran mah bukan go tapi agak lembut. Bunyinya di tenggorokan, bukan di langit-langit. Go, bukan go tapi di tenggorokan. Tanpa harus monyong ya. Ya, bibirnya jangan ikut campur. Bibir jangan ikut campur. Wo, bukan. Ya, da urang mah sok ripuh mun ngaji teh sagala terlibat. Walau muka beurus gitu. Ya efektif efisien ngaji teh. Jadi kalau huruf tenggorokan cukup tenggorokannya aja punya sifat isti'la, angkat pangkal lisannya aja bibirnya nggak usah ikut bibirnya jangan ikut campur jadi bunyinya bukan lagi go tapi nah tinggal dibiasakan aja nanti kalau ditanya ibu lagi di mana di dalam eta tuang naon batagor eta kunaon ibu biru tidak kamari teh aya gogok cingongok di baledog teh muda ari gog teh gog cungunguk ya saya sekali lagi nanti yang akan saya praktekkan cuma metodologinya semua bisa mengajarkan demaji bahkan orang yang baru belajar terbata-bata aja bisa mengajarkan demaji asal tahu caranya metodologinya punya alatnya ini ya itu bisa diajarkan maka
Nanti akan saya sampaikan sistematikanya saja ya. Sistematikanya seperti apa sehingga nanti yang hadir di sini bisa ikut terlibat dalam membebaskan Indonesia dari buta huruf Al-Quran. Saatnya Indonesia bebas buta huruf Quran insyaallah ya, dengan izin Allah. Jadi kembali permasalahannya sekali lagi bukan pada pelafalan huruf, bukan. Cuman kita sekali lagi senang kalau diperdalam. Dipelajari lafaz itu makhrajnya taraful lisan fawaiqul jidari tsaniyataini sufla. Wah gitu kan, sifatnya ada 6. Satu al-hamas, hamas adalah jarayanun nafasi 'inda nutqi bil harfil mahmusa. Yang kedua ar-rakhwa, rakhwa adalah jarayanus sauti 'inda nutqi bil harfil rikhwa. 3 istilah terus tambah liar kan. Nah, kalau saya simpel, saya ingin menghadirkan pembelajaran Quran yang fun. Ya, mudah, menyenangkan. Bahkan kita sedang membuat program namanya Balik Ngopi Bisa Ngaji. Balik Ngopi Bisa Ngaji. Kenapa segmen yang kita ingin rangkul itu segmen yang masih belum ke masjid, masih pada senang ngaropi lah. Ayo kita datang ke kafe, kita datang ke kemana, ke tempat-tempat mereka nongkrong. Yuk balik ngopi bisa ngaji, ngenah ngopi, ngenah seri, ngenah ngaji. Nah gitulah. Sehingga banyak orang yang jadi senang, orang yang ketagihan dalam baca Al-Quran. Senang gak hanya? Senang aja dulu, karena mahir itu nanti, sekali lagi, mahir itu akan senantiasa identik dengan lamanya praktek, betul tidak? Mustahil orang akan berlama-lama, senang berlama-lama dengan Quran kalau nggak senang. Ya, maka yang harus ditumbuhkan adalah rasa senang dulu. Karena salah satu keistimewaan Al-Quran, ingat, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah mampu memberikan dampak ketagihan, edik bagi siapapun yang telah merasakan kenikmatannya. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahuratil qulub lama syabi'at minal Qur'an." Andai hati seseorang itu bersih, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Inginnya lagi, dan lagi. Berapa lapis? Apal generasinya ngejawab. Generasi sekarang nggak ada yang apal itu ya, kecuali yang generasi kolonial. Apal. Berapa lapis? Ratusan. Apal ya. Kembali, jadi permasalahan utama baca Quran itu adalah apa coba? Ada yang tahu? Kenapa orang nggak bisa baca Quran? Kenapa? Nyalah etak kurang lebihnya. Tapi permasalahan yang paling utama Quran hese dibaca teh karena bentuk hurufnya beda. Betul tidak? Betul. Sama kalau saya tampilkan di sini misalkan tulisan kanji, ya, hiragana, kita kan katakana, tulisan Korea bisa dibaca tuh. Padahal sama ada wa, ada ta, watashi wa, gitu kan? Ini bisa. Watashi wa akurobani desu, anatona namai wa dari desu. Sama ada wa, ada na, ada ta, gitu kan sama. Sama ada wa, ada na, semua sama. Kenapa kita tidak bisa membacanya? Karena bentuk-bentuk hurufnya yang beda, betul tidak? Begitu juga kalau ada orang yang dihadirkan seperti ini. Bentar, saya akan tampilkan dulu ya, ini sebentar. Ini sudah tadi disampaikan sebentar. Nah, sok. Apa ini? Begitu sulit lupa reha. Apal? Ya. Yang sudah bisa baca Quran mah rata-rata seserian. Tapi kalau dihadirkan ini kepada orang yang belum bisa baca Quran langsung tegang, wah, mukanya memerah, matanya terbelalak, ngadek-dek langsung, betul nggak? Panas tiris. Naonnya itu teh naonnya. Disangkana surat naon gitu teh. Padahal ya mana? Begitu sulit kan. Apa dia baik. Dia baik. Jadi kenapa, ini kan biasa, ini sedang viral, tapi kenapa nggak bisa dibaca? Karena lambang bentuk-bentuk hurufnya beda, betul? Oh itu masalah utamanya. Itu perenungan saya di kemarin, oh iya benar, karena bentuk hurufnya beda, bukan karena pelafalan bentuk. Oleh karena itulah, kemudian saya selama pandemi tadi itu berupaya untuk menghadirkan bentuk-bentuk huruf hijaiyah dengan diasosiasikan dengan bentuk-bentuk yang mudah diingat, dan dalam bentuk itulah kemudian nanti ada clue cara pelafalannya. Dan alhamdulillah pertama kali saya mencobanya itu 3 jam.
secara online, dulu masih online, 3 jam. Ada orang Jogja, bapak-bapak 60 tahun online pakai Zoom, itu 3 jam. Artinya tercapai. Ya, targetan saya 3 jam untuk bisa menghadirkan baca Quran itu tercapai. Tapi kemudian ini masih ada kesempatan saya untuk memperbaiki, terus diperbaiki sampai akhirnya dari 3 jam 2 jam setengah. Dari 2 jam setengah kemudian 2 jam, sampai kemudian saya mencobakan ke beberapa mu'alaf, di antaranya ada Mr. Chet, ya, dia seorang mu'alaf dari Kanada, itu 1 jam setengah. Kemudian ada Yamamoto Sang, ya, Jepang, itu 1 jam setengah. Kemudian ada Bulimisu, Cina, juga hampir sama. Kemudian saya cobakan dari tadi yang berpendidikan, kemudian kepada orang yang tidak berpendidikan, tidak sekolah. Kemarin kita datang ke pesantren Merapi Merbabu, ya, ada 2 orang tukang bangunan, tidak sekolah, bahasa Indonesianya juga tidak lancar, diajarkan tidak kurang dari 2 jam, 1 jam 40 menit, di antaranya ada Mas Megi, itu bisa baca surat Toha dengan baik, padahal dia belum bisa baca Quran sebelumnya, baca surat Toha dengan baik. Walaupun agak mikir-mikir lama, tapi dia bisa menyelesaikan surat Toha dari 1 halaman. Sampai kemudian ketika kita wawancara, matanya kemudian nampak gitu kan berkaca-kaca, saking senengnya dia bisa baca Quran dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu kan ya, seperti itu. Saya ulik lagi, kemudian alhamdulillah sampai akhirnya rekor dipegang oleh 2 orang pemuda, ya, Kang Iman dengan Kang Datuk di program yang tadi balik ngopi bisa ngaji, itu dalam waktu 49 menit Kang Datuk dari buta huruf, benar buta huruf, 49 menit langsung bisa baca surat Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Itu dalam waktu 49 menit. Sengaja kita rekam pakai HP dari awal sampai akhir. Itu 49 menit dari mulai nggak bisa sama sekali sampai kemudian bisa baca surat Toha. Ini beberapa testimoni yang saya ingin sampaikan nih. Tadi sudah ya testimoninya, sebentar. Ada suaranya ini kan? Ini beberapa. Siap. Syakdu. Ini ada baby shark itu, tuh dia tuh. Ini terempong, peserta terempong. Sambil ngasuh. Ya, zamannya saya. Terus. Ada apa? Corona. Ada corona. Ada kan? Sambil ngasuh. Ada. Ceki dulu. Biasa ya dia mas. Biasa. Lopong pisan. Lopong pisan. Ini yang paling tua, 70 tahun. Dari Cirebon. Senang ya, Pak? Ya, luar biasa. I can only imagine how fast. Mr. Chat, Kanada. With this method, absolutely amazing. Thank you so much for coming to my house, giving me a chance, and teaching me this tool. This is fantastic. Thank you very much. Ini Mr. Yamamoto-san 1 jam setengah juga bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya, Mr. Yamamoto? Ya, terima kasih. Saya bisa belajar cepat. Alhamdulillah. Ini paling bodor. Paling bodor. Metodenya luar biasa sekali, Ustaz. Ini Kang Datu yang rekor 49 menit. Bisa baca, alhamdulillah agak terbata-bata tapi diulik lagi Ustaz. Ya, intinya sudah tidak minta huruf lagi, bisa baca Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Aiman gimana? Kalau saya suka sama metode belajarnya sih bosan. Oh, sekarang saya percaya kalau baca Quran itu ternyata bisa kurang dari, kemarin kan 3 jam, ternyata bisa kurang dari 3 jam ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir 1 jam setengah sampai yang tadi surat Toha itu 1 jam setengah. Nah, sekarang Kang Datu ditanya Kang Datu sama Iman bisa dalam waktu
dan kurang 1 jam ya, 49 menit saja. Jadi silakan teman-teman yang atau mau ngajak-ngajak Ustaz kemana? Ya, buat yang masih belum bisa atau malu untuk belajar, bisa dicoba dengan metodenya Ustaz Abu Robani, luar biasa. Keren, metodenya keren. Ya, itu sebagian peserta ya dan testimoninya, dan kita akan pelajari sekarang bagaimana metode Demaji ya yang 90 menit bisa mengantarkan orang bisa baca Quran. Pertama, hadirkan keyakinan. Karena saya mempelajari ini pun mencoba untuk menghadirkan metode ini pun karena apa? Berdasarkan sebuah keyakinan. Karena Allah telah mengatakan yassarnal Quran. Yassar itu kemudahan tanpa syarat. Mau orang Arab, bukan Arab, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua bisa memasuki atau memiliki jaminan yang sama dari Allah. Yassarna, kami telah mudahkan Al-Quran. Ya, kemudian yang berikutnya sebelum belajar yang penting relax. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini mengajarkan Demaji ini nggak bisa serius. Kalau serius gak akan nyambung nantinya. Kalau serius pasti gak akan nyambung. Kita menghadirkan pengajaran yang fun, ya, menyenangkan, ya. Kayak tadi kan sampai seperti itu ekspresifnya. Kenapa? Karena saya susah untuk menghasilkan. Misalkan gini, huruf dha. Ada nggak huruf dha di Indonesia? Nggak ada. Jadi saya harus serta ngarang, hadirin. Jadi huruf dha itu seperti nanti anaconda, di atasnya ada daun, ada daun, gitu kan ya. Jadi nanti saya berusaha menghadirkan 29 huruf hijaiyah itu dalam bentuk-bentuk yang mudah dikenal, dan dalam bentuk itulah ada clue-nya, ya. Nah, relax tapi tetap fokus. Jangan tegang, ya. Nggak usah serius, dibuat santai. Kenapa? Karena sebetulnya dari awal kita tidak mengajarkan baca Quran cuman tebak-tebakan. Quran itu dihadirkan nanti di akhir. Kita ajak mereka untuk main tebak-tebakan, tebak benda, tebak bentuk, tebak kata, ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia tapi tulisannya Arab kayak tadi begitu sulit. Terus ditebak-tebak sampai nanti tidak terasa sebetulnya kita mengarahkan mereka untuk mampu membaca Al-Quran. Maka ketika disodorkan Al-Qurannya mereka terkaget-kaget sudah bisa baca. Gitu, rata-rata seperti itu, ya. Baik. Cara untuk menguasai Demaji ini pertama adalah lafalkan. Contohkan dulu, ba, misalkan, ya. Kemudian tanya apa? Ba, ya. Setelah dilafalkan dengan benar, baru dijelaskan bentuknya. Setelah dijelaskan bentuk dan clue-nya, kemudian diingatkan feedback. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ini, itu apa? Begitu terus nantinya, ya. Jadi lafalkan dan ingat clue-nya, Baik. Kita akan coba langsung mempelajari mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah, dan alhamdulillah proses mengantarkan kepada hari ini adalah terbaru. Jadi baru tadi pagi saya sebelum kesini mengoreksi kembali gitu kan. Ini terbaru. Jadi insya Allah nanti semua peserta akan kita bekali dengan file ini supaya semua teman-teman di sini bisa langsung mengajarkan, membantu teman-teman sekitarnya untuk bebas baca huruf Quran, gitu ya, insya Allah. Baik, kita akan mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Pertama, bentuk-bentuk huruf hijaiyah dengan tema ruang makan. Jadi saya mengasosiasikan huruf hijaiyah dengan bentuk-bentuk yang ada di meja makan, di ruang makan. Pertama adalah huruf yang menyerupai dengan bentuk piring. Kan banyak yang begini ya. Saya gambarkan ini sebagai sebuah piring. Huruf pertamanya adalah huruf ba. Apa? Ba. Nah gitu ya, ngajarnya gitu ya. Huruf pertamanya adalah huruf ba. Apa? Ba. Oke, kalau sudah benar pelafalannya, baru kemudian langsung. Jangan berlama-lama ya. Jadi ba itu nggak usah begitu. Ya, fokus, konsentrasi terus. Masuk step by step. Ya. Setelah pelafalan benar, maka keterangkan. Clue untuk huruf ba tadi kan satu titik di bawah ya. Nah, clue-nya adalah satu bakwan di bawah piring. Jadi kalau ada bentuk huruf ya seperti satu bakwan di bawah piring, itu huruf apa? Ba. Begitu cara mengajarnya. Bisa? Jadi ada penekanan, lihat. Saya dikasih si bala-balanya digoyang-goyang. Supaya apa? Orang fokus ke bala-bala. Kemudian bentuk baknya juga saya kasih penekanan dengan warna yang
yang khusus, dan kemudian intonasi pun saya kasih penekanan. Jadi kalau ada satu bakwan di bawah piring itu huruf apa? Jadi orang tuh mikir tuh, tinggal ngikutin weh. Itu yang buat orang jadi senang. Kenapa? Karena mudah. Kenapa? Karena dikasih tahu sebetulnya gitu kan. Cuma dalam bentuk clue. Kalau lupa nantinya, kalau lupa ketika latihan, jangan langsung dikasih tahu itu bak loh, bukan tak itu bak, bukan. Tapi ingatkan kepada clue-nya. Ingat, clue-nya satu bakwan di bawah piring. Oh, bak. Kadang nanti ujung-ujungnya dengan gestur tubuh aja ngerti. Cuman gini aja, oh itu ya. Ngerti. Dengan gestur tubuh aja nyambung nantinya. Kita akan pelajari, perhatikan berikutnya. Ya. Kalau sudah selesai langsung huruf berikutnya na. Apa? Apa? Mana suaranya? Guys, mantap ya. Baik, sekarang huruf na. Perhatikan dengan satu titik di atas, tadi di bawah gitu ya. Satu titik di atas. Lihat, ini piring sekarang kalau tadi di bawahnya bakwan, sekarang sekepal nasi. Jadi kalau ada sekepal nasi di atas piring itu huruf apa? Pinter. Bisa? Bisa. Tuh, kita lanjutkan. Sekarang huruf ta. Apa? Ta. Begitu ya? Jadi senantiasa huruf berikutnya huruf ta. Apa? Ta. Sampai bisa pelafalannya. Bila perlu, usahakan sejak awal dicontohkan yang fasih, bukan ta. Huruf berikutnya adalah ta. Pakai udara dikit, ta. Huruf berikutnya apa? Ta. Ada udara dikit. Tapi jangan lebay jadi ca. Huruf berikutnya ca, bukan ca. Ada orang masuk lebay ya, kalau masuk ca, bukan ca. Ta. Coba ta. Ta. Oke. Sekarang lihat, kalau ta itu dua titik ya di atas. Ingat clue-nya, kalau tadi bakwan, sekepal nasi, sekarang lihat clue-nya apa? Dua tahu di atas piring. Jadi kalau ada dua tahu di atas piring itu huruf apa? Pinter. Ya, ini biasanya cepat emang. Ya, cepat banget. Ya. Kemudian berikutnya ya apa? Huruf ya itu ingat mas, ingat tadi 2 tahun. Nah 2 tahunnya sekarang lihat. Ya jatuh. dua tahunnya ya jatuh. Jadi kalau 2 tahunnya sudah jatuh bunyinya gimana tadi? Kadang-kadang saya cuman begini, ya jatuh. Nanti kalau sudah lupa coba gini kayak si Habib gitu kan. Orang lihat gestur kita begini, oh ya. Ingatkan gestur aja tahu, itu ya. Kenapa? Kita sudah ngajarkan ya jatuh. Jadi kalau 2 tahunnya awalnya di atas kemudian jatuh ke bawah, bunyinya gimana? Ya. Oke. Sekarang berikutnya sa. Apa? Sa. Coba sa. Bunyinya di gigi sa. Jangan digigit karena sakit. Sa. Ada desisnya sa. Bagus. Bisa semua? Bisa. Bagus. Ya. Sekarang perhatikan clue-nya. Clue-nya tadi kan tetap judulnya kan 2 tahu ya. Ini 2 tahu. Kalau 2 tahu, tak. Sekarang 2 tahunya dikasih bonus 1. Dikasih apa? Bonus 1. Jadi kalau 2 tahunnya dikasih bonus 1 itu huruf apa? Ta. Pintar. Ya, udah tuh. Satu bentuk yang sama sudah selesai. Tinggal menguatkan dulu, murojaah dulu. Dikuatkan dulu, tebak. Apa ini tadi? Apa ini? Nah, nanti dalam Quran ini sama. Mau pakai piring, mau pakai mangkok sama. Pokoknya clue-nya 1 titik di atas itu na. Sama. Ya. Baik, yang berikutnya adalah huruf apa ini? Tebak. Clue-nya apa? Tahu. Terus apa ini? Apa clue-nya? Oke, berikutnya apa ini? Clue-nya? Ya jatuh. Nanti dalam Quran bisa begini bentuknya pakai piring atau ada centongnya gini. Ini sama, yang menjadi fokus adalah ini. Kalau 2 tahu jatuh di bawah bunyinya gimana? Sama. Paham? Nah nanti berikutnya tinggal latihan. Ayo praktekkan.
Judul jangan praktek, jangan tes, jangan ya capek. Tapi yang saya kemukakan adalah tebak. Namanya tebak bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi orang tuh nggak stres. Tes baca, aduh dites, tegang. Tebak-tebakan, hayo tadi naon bakwan, bala-bala kayak gitu. Nanti makin kesini makin tebak-tebakannya bukan hanya per huruf tapi per kata. Lihat, tebakan kata. Apa ini? Saya, banata, nasabah, yana, nata, Nata Reza nanti ada di sini ya. Ya, tuh. Jadi nanti dari beberapa huruf yang sedang dipraktekkan dan yang sebelumnya itu dirangkai terus menjadi sebuah kalimat-kalimat yang harus ditebak. Itu yang jadi senangnya sampai tadi baby shark terus tuh ekspresif banget sama si Ewo tadi itu. Ya, jadi ketika berhasil tebakannya senang mereka, senang. Ya, jadi nggak kerasa mereka diajak tebak-tebakan terus, tebak-tebakan kata. Jadi nggak ada Al-Quran, sebelumnya nggak ada Al-Quran. Tebak-tebakan kata. Ya, kita lanjutkan coba. Singkat saja ya, singkat saja. Baik, berikutnya adalah tema alam sekitar. Ya, temanya bentuk-bentuk yang ada di alam. Insya Allah mohon doanya ya, sedang disusun bukunya. Ya, tapi bukunya saya sedang berupaya untuk menghadirkan ceramah anak-anak. Jadi nanti akan menjadi sebuah kisah. Buku itu akan jadi kisah. Ada seorang anak yang akan mengajar Quran, namanya Demaji. Ya, jadi Demaji itu nanti disebut kayak Ipin gitu kan ya. Seorang anak namanya Demaji. Demaji ini punya hewan peliharaan namanya Hainan. Ya, namanya siapa? Dengan mulut anakonda. Kayak mulut anakonda. Jadi kalau ada bentuk huruf yang mirip dengan mulut anakonda, itu huruf apa? Da. Berikutnya sekarang huruf za, apa? Huruf za ini lihat mulut anakonda jatuh di atasnya daun. Ada daun di atasnya. Ingat cara melafalkan huruf da sama dengan huruf za itu sama dengan da ya, ingat. Saya ulangi. Melafalkan za itu sama dengan da, hanya satu pembedanya. Da keras, za lembut. Da syiddah, za rakhawah. Ya. Jadi awalnya bilang dada, diida, tadima, didiuda. Kalau pakai titik jadi lembut. Tadibu, dada, taida, tadima, didiuda. Ngapain duduk-duduk azah? Lihat, perhatikan. Semua huruf yang bentuknya sama, secara umum bentuknya sama, cuman dikasih titik itu berubah dari keras menjadi lembut. Ta'at ta dikasih titik jadi asa. Da'ad da dikasih titik azza. Al-qa dikasih titik Allah. Lembut. Ya, jadi lembut, Jadi bukan za, bukan za, tapi biasa dada jadi zaza. Ya biidza tadi diidza. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan huruf berikutnya. Allah apa? Ra. Tadi makan anakondanya, ya tadi mah anakonda. Lihat sekarang mah ekor loebah. Maksa euy. Ekor. Jadi ra itu mirip, lihat bentuknya itu seperti ekor lubah, ekor loebah. Ekor ra. Ekor. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ekor itu huruf apa? Oke, sekarang berikutnya huruf apa? Huruf sama. Lihat bentuk dasarnya masalahnya sama. Jadi harus satu cerita. Biar nggak ke-distract di sini. Nah, tadi dia kan harus tetap sama. Ini judulnya adalah ekor. Nah, lihat. Kalau tadi ekornya doang, sekarang ada lebahnya di atas. Mendengung di atas ekornya. Ingat huruf za begitu ya? Bukan za. Dia bukan bersifat hamas. Za itu bersifat jahar. Perpaduan antara jahar dengan ar-rakhawah. Perpaduan antara tertahan udara dengan mengalirnya suara melahirkan bunyi khas yang disebut dengan sofir. Di mana huruf zai sofirnya mirip dengan suara lebah. Sofir itu suara taman. Sautun zaidun yakhruju minasyafatain wa huwa yushbihu sautan nahl. Za itu mirip dengan suara lebah. Ingat, lebah bukan lebah itu tidak mendesis, tapi mendengung. Betul mirip? Nah, begitu. Jadi tidak ada udara, tidak. Jadi jangan dibalik. Watini wazaitun terbolak. Tak hanya mendesis watini waz
za az. As-safir. Ya, za. Nah, clue-nya tadi kalau ada ekor di atasnya ada lebah, gimana dengung lebah? Za. Oke, bisa? Baik, berikutnya wa, coba. Sok, kepikiran nggak kira-kira ini ekor kan tadi sudah, jangan berubah ekor. Kalau za kan gampang tarik dengan titik. Sekarang ini ekor ada bulatan gini. Sok, apa kira-kira? Pusing pan? Akhirnya saya harus out of the box memang gitu kan ya. Jadi satu cerita, si lebahnya tadi kan mendengung di atas, ngambek sampai kemudian disengat. Lihat, jadi bentuk bulatnya itu seperti sengatan lebah menyengat, set sampai tewas. Tewas disengat. Jadi lebahnya sedang menyengat sampai tewas. Cluenya tewas. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti tadi lebah sedang menyengat sampai tewas, itu apa? Tewas apa? Jadi kasih wa-nya tadi kasih penekanan supaya orang gak mikir banyak-banyak. Sudahlah, sudah mah hidup sehari-hari banyak mikirnya, kehidupan sehari-hari ngaji mentok mikir atulah gitu kan. Dibuat kemudahan gitu ya. Jadi gini, gimana nanti orang bisa menguasai semua huruf? Jadi gini, ada huruf-huruf yang dengan 2 kali pengulangan clue saja langsung ingat. Tapi ada yang perlu 5 kali mengulang clue baru ingat. Ada nanti huruf yang butuh 10 kali diingatkan clue-nya baru ingat, begitu. Kalau belum 10 kali dia tidak akan ingat. Kalau sudah 10 kali ketemu baru dia ingat, begitu. Ya, diingatkan lagi, ingat clue-nya tewas terus sampai 10 kali bilang tewas baru dia akan berikutnya oh ya wah ini wah lancar Mas. Begitu prosesnya. Jadi tong kehelan menipu bodoh ting. Jangan. Sabar kakak. Gitu kan, sabar ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tebak-tebakan tadi. Apa ini? Mulut anakon. Terus ada daun. Terus apa lagi nih? Tebak. Iya, bagus apa? Ya ingat clue-nya ya. Lafalkan, ingat clue-nya. Terus. Baik, sekarang tebak kata. Ayo. Jawara maksudnya. Zawara. Terus. Naro pajero maksudnya. Terus naro pajero bawa Yamaha gitu. Terus ingat bako bahaya. Kenapa? Terus badana cek ngarokok tapi dah ngeunah Ustaz. Cek ngarokok tapi nggak apa-apa. Ngaji orang ikan saya tadi targetnya emang orang yang belum ngaji ya. Yang ngaji dengan saya tuh banyak yang sedang ngaji. Kedapnya tekian ngarokok heula. Ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya melihat hal-hal yang positif yang ada. Saya tidak melihat hal yang negatifnya. Saya berangkat, ayo ada hal positif kita kembangkan yang positifnya. Saya yakin kalau yang positifnya terus kita pupuk, kita kembangkan, lama-lama yang positif ini akan mengungguli hal-hal negatifnya. Sehingga mudah-mudahan dengan positif terus kita tanamkan, hal-hal negatif yang ada pada dirinya akan semakin menghilang. Ya harus 10 menit lagi. Ya Allah. Terus beres kan kita? Ya. Yang penting lihat polanya, yang penting ingat polanya ya. Ingat polanya karena gampang ini. Ini gampang ini. Perhatikan. Ayo. Udah nantilah berikut aja dulu ya 10 menit lagi, perhatikan. Ini gampang, sekali lagi ini orang yang baru selesai belajar ini pun bisa ngejarin. Yang penting tahu caranya, kemudian punya filenya, betul nggak? Yang penting punya file Ustaz. Ya nggak gambarnya hese gitu. Iya. 36 jam saya mikirnya juga. Baik, sekarang tema lautan. Ya, tema lautan. Nanti insya Allah sedang didesain ulang, ilustrasi ini jadi si Demaji, ini si Demaji, anak Demaji, ya kayak Upin gitu ya. Ini hewan peliharaan yang namanya hainan, ya ini adiknya suka nangis, gitu ya, dengan satu giginya tuh di atas, ya. Oke, kita masuk. Berikutnya adalah bentuk dasar yang ketiga tegak lurus. Ini A, apa? Nah ini nanti akan mewujud dari jadi Demaji tadi gitu ya, jadi Demaji. Baik, berikutnya K apa? Bentuknya mirip dengan apa? Hasil implangan saya yang mudah adalah dia seperti kapal layar, apa? Kapal layar. Baik, berikutnya La apa?
mirip apa Cika? Coba. Mirip kail. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti kail, itu huruf apa? Oke. Coba tebak dulu tadi apa? Terus lepas suaranya. Ayo semuanya bareng-bareng. Ayo semuanya bareng. Apa kata kalala? Kenapa? Kata kalala ada koala pada lafaro, gitu ya. Terus nafa kolama kawala mana sabaro. Sabaro kakak, ya. Terus karona bawa kalafa naka ya Allah. Bentuk dasar yang berikutnya begini, ya. Huruf pertamanya adalah huruf H, apa? Huruf H ini tadi bebek hainan, si hainan. Dia seekor bebek hainan. Menurut orang Sunda gampang nama hayam lah. Ya. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti hayam itu apa? Hayam bukan hayam, hainan. Ya. Berikutnya adalah huruf ja, apa? Huruf ja, satu titik kan? Nah titiknya diganti dengan anak si hainan, dijagain di bawah. Jadi kalau si bebek hainannya jagain anak di bawah, itu huruf apa? Jagain anak di bawah. Si anaknya loncat, hop. Anaknya loncat, hop, gitu kan? Sampai kemudian di atas. Jadi kalau ada bentuk huruf, si anak bebeknya tadi loncat ke atas, bunyinya gimana? Itu huruf kha. Loncat ke atas, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya masih ingat ini tadi ada siapa? Adiknya si Demaji. Langsung fasih loh. Saya kalau ada peserta yang ainnya jadi A, mahnya bayi nangis, pasti itu bisa deh. Ya. Oke, ini sekali lagi yang diajarin yang buta huruf ya, jangan nanti presisi di mana makhrajnya itu. Mending beda dulu A dengan A, next level. Yang penting seneng dulu. Nanti kalau sudah seneng dia akan belajar, praktek terus. Nah, kalau praktek terus apalagi dibimbing terus, silakan nanti dengan klubnya masing-masing, lembaganya masing-masing. Ayo kita sama-sama bersatu karena Al-Qur'an, cinta karena Allah. Ini logo kita, slogan kita di Demam Ngaji. Bersatu karena Quran. Ya, kemudian cinta karena Allah. Quran akan menyatukan kita. Kalau perbedaan mazhab, Persis NU bisa jadi pisah. Tapi Quran menyatukan Persis dan NU Muhammadiyah semua bersatu karena Quran. Betul tidak? Kita bersatu di sini dengan berbagai ragam latar belakang, tapi kita bersatu di sini karena Quran. Betul? Bersatu karena Quran, cinta karena Allah. Insyaallah ya. Baik. Berikutnya apa? Nah si goma tadi kan bayi nangis, mulut bentuk hurufnya mirip seperti mulut bayi menganga kan. Kenapa nangis? Oh lihat goyang giginya lepas ke atas. Goyang giginya tuh lepas ke atas. Jadi kalau ada bentuk huruf kayak mulut bayi nangis dengan goyang giginya di atas, itu huruf apa? Tinggal goyang giginya. Kalau lupa ingat goyang gitu. Oh iya gitu. Oke, kita lanjutkan tebak-tebakannya. Ini tadi apa? Jagain, ingat ya, terus loncat. Hop. Hainan jagain anak, loncat. Hop, gitu ya. Baik, kita lanjutkan tebak-tebakannya apa? Tebak huruf lagi. Sekarang tebak kata. Ayo. Jajana, ha. Tawana, ho. Jago, anako. Oke, terus. Zamana saya ada corona, bahaya dada. Benar, bahaya dada jawab. Jadi sudah jadi lahir di zaman corona, karena merenungnya pun pas pandemi gitu kan. Jadi zamana saya ada corona, bahaya dada. Gitu ya.
Baik, terus ada kofaja kama jalaya jalana lama tada tawana fada kharara. Baik, bagian terakhir, bentuk huruf terakhir, lihat. Banyak huruf yang tadi bab lautan ya, ini lautannya, kemudian huruf pertamanya adalah huruf sa. Lihat dia persis seperti ombak samudra. Ombak samudra itu huruf apa? Sa. Sekarang lihat di atas samudranya ada baby shark. Baby shark. Baby itu huruf apa? Bisa? Bisa semua bisa? Bisa. Berikutnya so. Kalau so mah lihat bentuknya kayak sotong di lautan teh. Kayak apa? Sotong. Sotong adalah sotoy namanya. Ya. Kemudian di atasnya sekarang ada dolphin. Dolphin. Ya. Baik, tadi sudah tebak-tebakan apa? Sa. Ini apa? Sya. Ini apa? So. Oke, sekarang satu lagi to, apa? To. Huruf to mah lihat mirip seperti tower di atas bukit. Tower. Tower. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti tower di atas bukit itu huruf apa? Oke, sekarang huruf dho, apa? Dho. Apa? Lihat kalau dho mah ada komodo dekat si towernya tuh. Komodo. Komodo. Ya, ada apa? Komodo. Komodo, apa? Komodo. Jadi kalau ada bentuk huruf ada tower di atas bukit tapi di dekatnya ada komodo, itu huruf apa? Do. Ini selesai semua huruf. Rata-rata 30 sampai 40 menit orang sudah bisa ngacak-ngacak ba, wa, ka, na, ha, la, to, wo, so, wo, sudah bisa. 30 menit, 40 menit selesai. Ya. Tuh, tinggal tebak-tebakan unggul ya. Kita lewat saja tebak-tebakannya, silakan nanti pelajari ya. Nanti akhirnya nih semua sudah saya siapkan, semua sudah siapkan. Akhirnya semua bisa. Ini A sampai iya. Coba. A. Biar rame begini caranya. Biar rame gini, coba. Ada musik. Yuk, bareng. Sudah tegang, sekarang dihibur. A, bata, saja, ha, kho. Terus. Da, la, ro, za, sa, sha, so. Lo, to, do, na, lo, fa, ko.